Novel Kansa karya Cawica episode 15 Gelap Mata. Hafsah, tunggu. Hanafi mencoba mencegah Hafsah pergi, tapi Hafsah sudah begitu saja meninggalkan ruang keluarga dengan perasaan yang sangat kecewa. Air matanya terus saja menetes sampai dia masuk ke dalam kamarnya. Sementara di ruang keluarga, Kansa masih terisak di sisi Insa. Maafkan aku, ayah, ibu. Aku telah mengecewakan kalian. Aku bukan kakak yang baik untuk adik-adikku, kata Kansa dengan sedikit terbata. Insa tak menjawab apapun. Dia lebih memilih pergi dari sana, meninggalkan Hanafi dan Kansa di ruang keluarga. Hanafi pun juga ikut bangkit dari duduknya. Sebelum pergi, dia berkata pada Kansa, "Kami semua kecewa karena sikapmu, tapi bagaimanapun, kau adalah anak ayah, dan ayah akan selalu memaafkanmu," kata Hanafi, membelakangi Kansa lalu pergi begitu saja. Hafsah melemparkan tubuhnya begitu saja di ranjang besarnya. Dia menangis sambil memeluk guling kesayangannya. Diremas-remas guling itu sebagai pelampiasan rasa kecewa dan sakit hati yang kini dia rasakan. Dalam pandangannya yang sedikit buram karena banyaknya air mata, dia melihat fotonya bersama Zoya yang terpasang indah menempel di dinding kamarnya. Foto itu diambil saat mereka melakukan lamaran. Keduanya tersenyum bahagia, saling menunjukkan cincin yang telah tersemat di jari keduanya. Hafsah seketika melihat cincin di jarinya, mengelusnya dengan satu jarinya, mengingat kembali saat-saat bahagia. Kedua keluarganya bertemu dan saling mendukung hubungan mereka. Tengah mengingat lagi masa-masa bahagia dalam hidupnya bersama Zoya, Hafsah terkaget dengan suara ponsel yang berdering di atas meja. Hafsah meraihnya. Ternyata Zoya sedang melakukan panggilan padanya. Apa yang akan aku katakan padanya? Apa dia sudah tahu semuanya? Batin Hafsah. Dia ingin mengangkat panggilan itu, tapi ragu. Lidahnya terasa keluh. Air matanya semakin deras saja melihat foto yang ada di ponselnya. Foto dirinya dan Zoya yang baru saja melakukan liburan kemarin di Pulau X bersama teman-temannya. Terlalu lama Hafsah berpikir, hingga panggilan itu pun berhenti. Baru sesaat berhenti, tapi Zoya melakukan panggilan lagi, yang akhirnya dijawab oleh Hafsah. "Halo, sayang." Suara dari seberang, dengan nada gemetar dan terdengar sedikit isak tangis yang tertahan. Hafsah pun sama. Dia bahkan tak dapat berkata, karena dia sudah bisa menebak. Pasti Zoya juga sudah diberitahu tentang keadaan yang sebenarnya. Zidan dan kakakmu, mereka, ya, aku sudah tahu. Papa melarangku untuk meneruskan hubungan kita. Maaf, Hafsah. Suaranya semakin melirih, diiringi dengan isak yang semakin kencang. Tapi aku akan tetap menikahimu, apapun yang terjadi, kata Hafsah dengan tegas. Tangannya kini kembali terkepal kuat, ingin kembali dengan keadaan di ruang keluarga tadi. Maaf Hafsah, tapi Papa tak merestui kita. Dia akan segera menikahkan Zidan dengan kakakmu. Maka larilah denganku. Aku akan membawamu pergi dari sini. Kita akan hidup bersama. Kau bersedia kan? Maaf, aku... Zoya tak dapat meneruskan kata-katanya. Dia terdengar terisak keras di seberang. Maaf, apa yang kau maksud dengan maaf? Tanya Hafsah, nampak heran dengan jawaban Zoya. Apa kau tak mau lari denganku? Hafsah tak mendapat jawaban dari Zoya, hanya isak tangis yang terdengar darinya. Zoya, kenapa kau hanya diam? Katakan sesuatu. Kau mau kan hidup bersamaku? Tanya Hafsah lagi. Jika kau memang mencintaiku, maka ikutlah denganku. Kita hidup bersama Zoya. Aku akan segera menjemputmu. Baru saja mempunyai ide yang baru untuk kabur bersama Zoya, Hafsah sudah bangun dari tidurnya, bersemangat, ingin mewujudkan apa yang baru saja dia katakan. Bersiaplah, aku akan segera menjemputmu. Aku akan mengatur semuanya. Kau tak usah memikirkan apapun, hanya ikutlah denganku. Aku berjanji akan membahagiakanmu. Kita akan hidup berdua, yang jauh dari kedua orang tua kita, merajut mimpi-mimpi indah kita bersama. Dan aku belum selesai Hafsah meneruskan perkataannya, tapi Zoya sudah memotong kalimatnya. Maaf Hafsah, tapi aku tak bisa. Tak bisa? Apa maksudmu dengan tak bisa? Jawab Hafsah dengan penuh tanda tanya.
Kita akan tetap menikah, Zoya. Meski tanpa restu orang tua kita, aku akan memenuhi janjiku padamu. Imbuh Hafsah lagi. Itu yang tak aku inginkan, Hafsah. Menikah tanpa restu orang tua bukanlah hal yang baik, dan aku tak akan melakukannya. Dan ya, aku tak bisa membantah orang tuaku, karena itu bukan sikap yang diajarkan mereka padaku. Jawab Zoya penuh penegasan. Jadi kau tak mencintaiku lagi? Aku mencintaimu, aku sangat mencintaimu, Hafsah. Tapi maaf, aku tak bisa menikah tanpa restu orang tuaku. Jawab Zoya lagi dengan terisak keras. Baiklah, kalau itu yang kau mau, aku tak akan memaksamu. Maaf, mungkin liburan di Pulau X adalah liburan terakhir kita, sekaligus pertemuan terakhir kita, kata Hafsah melirih. Hatinya sudah sangat hancur. Hafsah kecewa dengan sikap kedua orang tuanya, ditambah lagi dengan Zoya yang tak setuju dengan rencananya. Dia lebih memilih membatalkan pernikahan mereka atas kemauan orang tuanya. Apa maksudmu? Maaf, aku sungguh tak bisa membantah keputusan kedua orang tuaku, meski aku tak sanggup menjalaninya. Aku sangat mencintaimu. Aku ingin hidup bersamamu sampai di akhir usiaku. Tapi restu orang tua menghalangi kita, Hafsah. Aku tak bisa menjalaninya tanpa restu mereka. Aku harap kau bisa mengerti alasanku dan bisa lebih dewasa menyikapinya. Jawab Zoya masih diiringi isaknya. Aku tanya sekali lagi, apa kau mau ikut denganku lari dari sini dan hidup berdua bersamaku? Kata Hafsah penuh harapan. Maaf Hafsah, maaf, aku tak bisa, maafkan aku. Jawab Zoya dengan penuh keyakinan. Apa itu artinya kau tak mau? Maaf Hafsah, aku tak bisa. Maka lebih baik aku mati daripada melihatmu dengan pria lain. Jawab Hafsah, lalu panggilan terputus begitu saja. Hafsah? Zoya segera diam saat menyadari panggilan terputus begitu saja. Zoya semakin terisak di dalam kamarnya. Dia meringkuk di samping ranjangnya dan menangis cukup lama di sana. Zoya berusaha menghubungi Hafsah lagi, takut jika Hafsah bertindak gegabah dan gelap mata dengan masalah yang mereka hadapi saat ini. Tapi beberapa kali Zoya mencoba menghubunginya, tak ada jawaban dari Hafsah. Pesan teks pun tak dibalas olehnya. Semakin khawatir dengan keadaannya, Zoya mencoba menghubungi Insa, menelponnya, menceritakan percakapan mereka pada Insa, dan menanyakan keadaan Hafsah apakah baik-baik saja. Mendengar nada suara Zoya yang terdengar khawatir, Insa pun segera menyudahi panggilan Zoya dan melihat ke kamar Hafsah. Dan benar saja, ketika Insa membuka pintu kamar Hafsah, dia mendapati Hafsah sudah tergeletak di lantai dengan mulut yang mengeluarkan busa. Di tangannya masih tersisa beberapa butir obat yang belum sempat ditelannya. Insa segera berlari menghampirinya, mencoba membangunkan Hafsah. Insa pun berteriak, meminta tolong sambil diiringi dengan derayan air mata. Hatinya terasa tersayat melihat anak pertamanya tergeletak tak berdaya, tak sadarkan diri. Bersambung.